Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat prestasi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu harapan. Di dunia yang serba cepat dan kompleks ini, seringkali kita tanpa sadar memiliki harapan yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita. Tapi, tahukah kamu bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya kita tidak harapkan dari siapapun? Nah, stay tune karena kita akan membahas 10 hal yang sebaiknya kamu hindari. Berharap dari orang lain agar hidupmu lebih bahagia dan tenang. Berikut adalah 10 hal yang tidak boleh kamu harapkan dari siapapun. Yang pertama, setuju dengan pendapatmu tentang semua hal. Meskipun secara natural kita semuanya ingin validasi dan mengharapkan persetujuan penuh dari orang lain, dan ketika hal tersebut tidak didapatkan, maka akan menimbulkan frustasi dan konflik. Manusia adalah makhluk yang kompleks, dengan pandangan, pengalaman, dan pendapat unik masing-masing. Kita semua melihat dunia melalui lensa kita sendiri, dan apa yang mungkin masuk akal dan jelas bagi kamu, mungkin saja bisa benar-benar asing dan irasional bagi orang lain. Sebenarnya akan sangat membosankan juga jika semua orang setuju dengan kita sepanjang waktu. Kekayaan kehidupan berasal dari keragaman pendapat dan sudut pandang. Jadi, daripada mengharapkan orang selalu setuju denganmu, sambutlah kesempatan untuk belajar dari mereka dan memperluas pemahamanmu sendiri. Sedangkan yang nomor 2 adalah berperilaku seperti yang kamu inginkan. Mencoba mengontrol atau mengubah orang lain untuk berperilaku sesuai keinginanmu biasanya gagal. Tidak ada yang suka dimasukkan ke dalam suatu permasalahan tanpa persetujuan mereka. Dan upaya kamu untuk membentuk tindakan mereka kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan. Mereka mungkin patuh hanya untuk menjaga perdamaian saja, tapi ini hanya akan membangun rasa benci pada akhirnya. Orang bukanlah boneka dan hubungan bukanlah sandiwara di mana semua orang mengikuti semua yang kamu inginkan. Dan meskipun kompromi itu sehat, mengharapkan orang lain sepenuhnya sesuai dengan perilaku dan pilihanmu tidaklah realistis. Beri ruang untuk individualitas, hargai perbedaan, dan rayakan keunikan yang membuat orang menjadi diri mereka sendiri. Sedangkan yang nomor 3 adalah peduli pada masalahmu sebanyak kamu peduli. Suatu hal yang baik adalah ketika kamu memiliki support system yang bagus dari orang-orang di sekitarmu. Tetapi kamu tidak bisa mengharapkan orang lain peduli terhadap masalahmu seperti kamu peduli. Setiap orang memiliki tantangan dan kekhawatiran mereka sendiri untuk dihadapi, dan kapasitas mereka untuk mengatasi beban masalahmu pastinya juga terbatas. Orang terjebak dalam kehidupan mereka sendiri dan mungkin tidak memperhatikan jika kamu mengalami masa sulit. Atau jika mereka memperhatikan pun, mereka mungkin tidak tahu bagaimana caranya untuk memberikan dukungan kepadamu. Kamu harus memiliki harapan realistis terhadap seberapa besar dukungan emosional yang dapat diberikan oleh orang lain kepadamu. Mengandalkan orang terdekat untuk sesekali meminta saran atau dukungan adalah wajar. Tetapi setelah batas waktu tertentu, sangat penting bahwa kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Dan jika kamu memiliki masalah yang memerlukan dukungan lebih atau berkelanjutan, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Yang keempat, tersedia setiap saat setiap waktu, 24 jam dan 7 hari. Hubungan yang sehat melibatkan keseimbangan antara waktu bersama dan waktu sendiri. Tidak seorang pun bisa atau harus tersedia untukmu sepanjang waktu. Setiap orang dalam hidupmu memiliki tanggung jawab, minat, dan kebutuhan yang ada di luar hubungannya denganmu. Hanya karena kamu menginginkan perhatian mereka, tidak berarti mereka bisa atau mau memberikannya pada saat itu. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaannya, keluarganya, self-care, atau kewajiban lainnya. Daripada menganggap kamu berhak atas waktu dan perhatian seseorang sepanjang waktu, lebih baik refleksikan batasan dan ketersediaan yang wajar bagimu. Komunikasikan hal tersebut secara bersama-sama, lalu lakukan yang terbaik untuk menghormatinya. Yang kelima adalah membaca pikiranmu.
Meskipun akan baik jika teman, keluarga, atau pasangan kita bisa membaca pikiran kita. Tapi mengharapkan seseorang memahami pemikiran dan keinginanmu tanpa mengkomunikasikannya secara langsung tidaklah realistis. Tidak ada yang bisa membaca pikiranmu dan mengantisipasi setiap kebutuhanmu. Orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda, dan itulah mengapa penting untuk terbuka, jujur, dan transparan satu sama lain. Daripada mengharapkan orang lain untuk mengerti petunjuk yang kamu berikan, lebih baik berbicaralah secara langsung dan beritahu mereka apa yang kamu inginkan atau kamu butuhkan. Yang keenam adalah menawarkan kesempatan padamu. Kesempatan tidak datang mengetuk pintu setiap hari, dan ini tentu bukan tanggung jawab orang lain juga untuk memberikannya kepadamu. Tentu baik memiliki orang-orang yang mendukung dalam hidupmu, yang bisa membimbingmu atau memberi nasihat. Tetapi pada akhirnya, tanggung jawab untuk menciptakan kesempatan itu adalah dirimu sendiri. Daripada menunggu seseorang memberimu kesempatan besar, ambillah inisiatif untuk aktif bekerja menuju tujuanmu. Lakukan riset, buat rencana, dan mulailah mengambil langkah-langkah menuju arah yang benar. Jangan lupa untuk terus mengasah keterampilanmu, memperluas jaringanmu, dan mencari cara untuk memberikan nilai lebih untuk dirimu. Dengan pikiran yang tepat dan usaha yang tepat, kamu dapat membuka pintu-pintu itu untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, nomor 7, memberikan kesetiaan buta. Kepercayaan dan kesetiaan dibangun dari waktu ke waktu melalui saling menghormati, pengertian, dan dukungan. Kamu tidak bisa hanya menuntut kesetiaan buta tanpa membangun dasar untuk itu. Jadi, sebelum mengharapkan orang lain untuk mendukungmu tanpa terkecuali, tanyakan pada dirimu sendiri apa yang telah kamu lakukan untuk menginspirasi dedikasi tersebut. Apakah kamu setia pada mereka, mendukung mereka dalam waktu sulit, memperlakukan mereka dengan hormat, atau apakah kamu hanya menganggap keberadaan mereka dalam hidupmu sebagai sesuatu yang tidak pasti? Intinya, kesetiaan itu seperti rekening bank. Kamu harus menyetor uang dulu sebelum menariknya. Nomor 8, yaitu memiliki kendali emosional penuh. Setiap orang mengalami emosi sulit dari waktu ke waktu. Marah, sedih, takut, dan stres semuanya merupakan bagian normal dari pengalaman manusia. Selain itu, hal-hal seperti hormon, genetika, pengalaman masa lalu, dan keadaan saat ini semuanya mempengaruhi bagaimana kita merasakan emosi tersebut. Tidak realistis mengharapkan orang lain untuk tenang, dingin, dan terkumpul sepanjang waktu. Orang tidak bisa sekedar menghilangkan perasaan negatif karena itu akan lebih nyaman bagi kamu. Biarkan orang lain menjadi manusia dan jangan menghakimi mereka karena reaksi emosional mereka. Beri kesempatan pada mereka jika mereka tampak mengganggu, tidak sabar atau gugup, dan pahami ketika emosi menguasai mereka. Kemungkinan besar mereka sedang menghadapi konflik batin yang tidak ada hubungannya denganmu. Yang nomor 9 adalah meminta maaf secara instan. Jika kamu membuat kesalahan yang mungkin menyakiti seseorang, wajar jika menginginkan maaf yang cepat. Tetapi sama pentingnya untuk menghormati waktu orang lain, bahkan jika mereka mengatakan memaafkanmu. Rasa sakit mungkin masih terpendam di alam bawah sadar mereka. Penyembuhan memerlukan waktu dan mengharapkan pengampunan instan bisa menambah tekanan pada hubungan tersebut. Lebih baik berikan ruang pada orang untuk membiarkan proses pengampunan berlangsung secara alami. Lakukan perbaikan melalui perilaku yang berubah selama periode yang cukup lama, dan biarkan mereka melihat penyesalanmu sebelum mengharapkan hubungan untuk sepenuhnya pulih. Yang terakhir atau yang nomor 10 adalah bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Memang benar menyenangkan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, tetapi mengandalkan orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaanmu hanyalah membuka diri pada kekecewaan. Ini bukan pendekatan yang sehat, dan itu menempatkan beban yang tidak adil pada orang lain. Contohnya, kebahagiaanmu sebagai taman dan kamu adalah tukang kebunnya. Orang lain bagikan bunga-bunga cantik di tanamanmu yang menambah pesona kebunmu.
Dengan kata lain, walaupun kamu memiliki orang-orang yang memberikan kontribusi positif pada hidupmu, tetapi ingatlah bahwa kebahagiaanmu secara keseluruhan adalah sesuatu yang kamu kembangkan sendiri. Ini tentang merawat kesejahteraan emosionalmu dengan menemukan kepuasan dalam berbagai aspek hidupmu. Tidak hanya mengandalkan orang lain untuk menyediakannya semuanya. Jadi, itulah 10 hal yang sebaiknya tidak kamu harapkan dari orang lain. Kenyataannya, memiliki harapan yang realistis akan membuat hidupmu lebih bahagia dan damai. Jangan lupa berbagi pandanganmu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Semoga kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Tetap cerdas dan tetap positif. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.